Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Arya Duta di Cerita Kita Channel. Gimana kabarnya setelah sekian hari menjalankan ibadah puasa? Apakah sudah ada yang sadar, tersadar, dan menyadarinya? Kenapa sih berpuasa? Apa sih tujuannya berpuasa? Apa sih maksudnya berpuasa? Jika yang sudah mendapatkan karunia jawabannya tersebut, saya ucapkan syukur alhamdulillah. Berarti orang tersebut sudah peka karena sudah sadar, tersadar, dan menyadarinya. Dan bagi yang belum, selamat berjuang terus sampai menemukan arti, tujuan, dan maksud dari puasa tersebut. Apakah puasa itu hanya sebatas tidak makan, tidak minum, tidak urut, ataukah apa? Silahkan analisa sendiri, dicerna sendiri, cermati sendiri, sampai ketemu dengan titik tujuan dan maksud dari berpuasa itu. Oke, sebelum dilanjut silahkan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan juga loncengnya. Yang sudah like, komen, share, dan yang donate, yang tekan dolarnya, saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih nih. Video yang lalu sudah dibuka sedikit-sedikit ya tentang berpuasa itu. Hampir kebanyakan cuma hanya sebatas tidak makan, tidak minum, tidak wudhu, sedangkan nafsunya masih pada liar, masih pada aktif. Karena seorang anak manusia itu selalu membawa 4 unsur hawa nafsu, yaitu amarah, luamah, sawiyah, mutmainah. Kapanpun, dimanapun, siapapun, 4 unsur hawa nafsu itu selalu menyertai seorang anak manusia. Tidak pandang bulu, mau jenderal, mau kopral, mau presiden, mau menteri, mau rakyat, pasti bawa itu. Mungkin besok-besok programnya sudah berubah lagi. Besok-besoknya lagi programnya bukan lagi untuk memperbaiki kualitas puasanya, bukan lagi programnya untuk bagaimana caranya bisa mengendalikan 4 unsur hawa nafsu ini. Justru besok-besok sudah mendekati takbiran, sudah mendekati lebaran, sudah mulai sibuk ngatur-ngatur THR, ngatur-ngatur beli baju baru, sarung baru, kopiah baru, sendal baru, celana baru, semua serba baru. Tambah sibuk lagi bagi yang sudah berkeluarga. Pakaian istri pun harus baru, apalagi anak-anak juga harus. Gak dibeliin, pasti anak itu nangis. Iya kan? Hari demi hari pasti
kita pun lupa dengan apa sih nilai dari puasa itu. Kalau nggak percaya silahkan buktikan sendiri, silahkan entah besok entah minggu depan, pasti kejadian ini akan terjadi dan akan dirasakan oleh kita semua. Seperti apa sibuknya, apalagi perantau-perantau sudah sibuk mikirin mudik, karena yang di kampung halamannya sudah telepon kapan pulang. Saya jamin gak bakalan lagi fokus bagaimana caranya untuk bisa mengendalikan hawa nafsu di dalam berpuasa itu. Jangankan minggu depan, jangankan mendekati lebaran, sekarang pun orang-orang sudah sibuk. Setiap sore dari mulai jam 4 sudah pada ngeluarin motor, pikirannya sudah hari kemana-mana, berburu mengejar-ngejar takjil, katanya buat buka puasa. Anaknya request ini, istrinya request ini, dirinya ingin ini, pusing. Duit ada segini, yang request banyak banget, cukup nggak nih, buat besok gimana nih, pusing lagi. Oke, selamat berpusing ria, selamat berbingung ria. Semoga jangan sampai stres dengan keadaan zaman sekarang seperti ini. Cuman anehnya, hampir kebanyakan dari kita ini menyembunyikan hal tersebut. Berpura-pura bahagia, berpura-pura senang, padahal pusing. Begitu ditanya, kenapa sih kok setiap sore sibuk amat? Jawabannya, nggak tiap hari ini kan setahun sekali. Nah itu tuh yang bikin otak kita tidak berubah, yang membuat pikiran kita tidak berubah, yang membuat akal sehat kita tidak pernah bangkit, karena selalu ada jawaban. Nggak setiap hari ini, dalam setahun cuma sebulan ini, wajarlah kalau keluar dana sekian. Nggak setiap bulan ini, cuma 1 bulan kok dalam setahun. Bulan depan juga udah gak ketemu lagi. Nah, pikiran itulah yang akan diwariskan kepada anak kita, kepada cucu kita. Saya yakin nanti anak kita pun jawabannya seperti itu. Nggak tiap hari ini, setahun hanya sebulan ini, terus sampai cucu, sampai cicit, sampai buyut, terus sampai ke bawah. Anak kita kalau ditanya pasti jawabannya, bapak saya juga begitu, ibu saya juga begitu. Nah, cucu kita kalau ditanya pun pasti jawabannya seperti itu. Kakek juga kayak begitu, ibu bapak juga seperti itu, nenek saya juga seperti itu. Mau bilang apa? Susah kan? Ini yang membuat diri kita selalu resah, was-was, gelisah, karena rela membohongi diri kita sendiri. Saya yakin kalau kita jujur, pasti akan berpikir 2 kali, karena kita nggak mau jujur, karena kita senangnya bohong. Lagi pusing pun berbohong, pura-pura senang, berpura-pura bahagia, padahal lagi stres. Duit tinggal segini, besok bagaimana, apalagi nanti lebaran bagaimana. Tapi begitu ketemu dengan teman-temannya, pura-pura bahagia, pura-pura
senang, pura-pura gembira. Itulah ciri-ciri orang munafik. Tidak mau mengakui kalau dirinya sedang berbohong kepada diri sendiri, apalagi kepada Tuhan, apalagi kepada orang-orang di sekitar. 3 tuh kita berbohongnya. Berbohong kepada diri sendiri, berbohong kepada Tuhan, dan berbohong kepada orang-orang di sekitar. Silahkan yang belum subscribe, tekan dulu subscribe-nya, dan jangan lupa tekan juga loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, share, dan tekan dolarnya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai berjumpa lagi nanti di episode selanjutnya. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan oleh Tuhan Yang Maha Segala-galanya untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Saya ucapkan juga semoga kita semua senantiasa dikaruniai nikmat sehat oleh Tuhan Yang Maha Segala-galanya. Sampai di sini dulu. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampurasun. Silakan komen. Jangan malu-malu. Komen aja di sini, oke? Terima kasih, dan terima kasih.